ya, 1 kali 1. Lalu kemudian ini dinaikkan 1, I-nya 2, dan kemudian dia akan looping balik ke apakah I-nya sudah lebih besar dari N, belum ya, masih 2. Lalu kemudian ini faktor lagi. Tadi enggak copy rupanya. Ini ya. Ini 2 ya, 2 yang balik ke situ 1, 2, I sama dengan 2. 1 kali 2, 2. Udah benar ya. 1, 1, 1. Terus ini naik 1, 2. Terus kemudian faktor 2 kali 1 ya. 2 kali 1 ini dia akan berisi 2. Kok 2 kali 1? 2 kali 2 ya. Ini maaf, faktornya sudah 1. 1 kali 2, 2. Lalu kemudian ini I-nya naik 1 lagi, 3. Nah, ini di sini adalah faktor dikali I. Faktornya sebelumnya adalah 2. 2 dikali 3. Benar ya, faktornya 1, 1 kali 2, benar. 3, faktornya 2, 2 kali 3, 6. Nah, ini I-nya naik jadi 1, 4. 4 apakah sudah lebih besar dari N? Sudah ya, sehingga output dari faktor ya, atau itu output dari faktor ya, sama dengan 6 ya. Itu ya Dek ya, bisa ya dipahami. Lalu sebutkan tujuan dari flowchart ini. Tujuannya adalah apa? Ayo, ada yang bisa? Jadi sederetan bilangan yang dimasukkan ya, ini diperhatikan ya, N buah bilangan yang dimasukkan itu dikalikan. Jadi kalau kalian punya deret 1, 2, 3, 4, 5, N-nya sama dengan 5, maka 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali ya terus ya, itu terus saling dikalikan. 1 kali 2 hasilnya 2 ya, 2 kali 3 6 ya, 6 lalu dikalikan 4 ya, 24 lalu dikalikan 5 ya, seperti itu hasil akhirnya ya. Jadi menghitung nilai perkalian dari sederetan N buah bilangan gitu ya. Oke ya, dari 1 sampai dengan N. Deret bilangannya bisa disebut dari 1 sampai dengan N ya. Karena di sini bilangannya tidak sembarang. Kalau bilangannya input seperti yang tadi, yang mana tadi? Soal nomor ini ya. Ini kan input sembarang bilangan ya. Kalau ini bilangannya sudah pasti Dek, sudah 1, 2, 3 terus sampai dengan N ya, naik satu-satu. Soal nomor 3 bisa dipahami? Halo, Dek? Bisa. Ya, maaf ini Rahman Dedi Yuwita yang mata kuliah teori ya, ada Pancasila, matematika teknik, bahasa Inggris ya. Ini semua kan tidak berkumpul di satu hari kan ya. Oke ya. Ya, kalau tidak berkumpul di satu hari aman Dek. Ya, maksudnya dalam satu hari itu kalian bisa fokus di satu mata kuliah tersebut ya. Yang perlu diingat mata kuliah praktek itu memang tidak diliburkan di saat UTS gitu ya. Jadi tetap ada prakteknya ya. Seperti itu. Saya lanjutkan Dek. Kalau ada yang tidak jelas atau belum jelas ya, atau ada pendapat yang lain silakan ya. Nomor 4 Dek, apa maksud dari flowchart ini ya? Tujuan dari flowchart ini. Perhatikan itu di situ ya. Itu ya. Jadi yang kembali ke pengujiannya itu pertama setelah menampilkan nilai J sebagai output ya, kemudian J akan dinaikkan 1. Nah, ini looping juga Dek, ini outer loop ya, looping luar. Ya, ini bagian dari nested loop ini ya. Jadi looping di dalam looping ya. Perhatikan ini setelah sekian proses nanti J-nya
dicetak, lalu kemudian J-nya dinaikkan 1 dan dicek apakah setelah dinaikkan 1 J-nya itu sudah lebih besar dari N. Jika ya, maka dia berakhir. Jadi dia hanya mengulang dari 2 sampai dengan N. Ya, bedanya di situ. Kalau tadi kan 1 sampai dengan N, nah ini adalah 2. Ya, startnya dari 2. Nah, kalau dia belum lebih besar dari N, dia menggunakan variabel I. Ya, perhatikan. Jadi selain J, I. Jadi kalian sudah harus mulai jalan ya, feelingnya. Oh, kalau ada J, ada I, kebanyakan looping itu menggunakan indeks variabel I ataupun J. Ya, oh, ada yang pakai baris kolom ya. Ini kalau pada nested loop ya. Tapi yang IJ juga lebih banyak, lebih umum menggunakan looping IJ. Jadi ini ada J, terus kemudian ada looping I. Yang J itu sampai dengan N, sedangkan yang I sampai dengan J. Ya. Jadi pada saat J itu nilainya adalah 2, yang pertama, ya. Kemudian I juga 2, ya sudah, I itu hanya jalan 1 kali. Cek jika I smaller than J, lebih kecil dari J, ya. Kalau yang ini jika J lebih besar dari N, jika I lebih kecil dari J, ya. Maksudnya sebelumnya ya, Dek ya. Jika sebelumnya, maka jika ya misalnya bandingannya kalau J-nya itu sudah 5, kemudian I-nya masih 2, karena ini startnya I juga 2, maka dia masuk ke smaller than J, kurang dari J. Maka ya, nah J-nya itu akan dibagi dengan I, ya. J-nya akan dibagi dengan I. Ya, diperhatikan di situ, ya. Berarti mulai dari 2, 3, kenapa mulai dari 2, 3? Ini I-nya diupdate add 1 to I, ya, perhatikan di situ, add 1 to I, ya. Jadi 2 itu nanti akan dibagi dengan J, ya. Jadi apakah 5, tadi 5 ya, misalkan J-nya. Apakah 5 dapat dibagi dengan I, ya, atau habis dibagi, ya. Jika ya, maka jika ini habis dibagi dengan J, ya berarti apa? Kalau habis dibagi, berarti genap ya, karena bilangan yang habis dibagi dengan 2 itu bilangan genap ya. Seperti itu. Nah, maka yang dilakukan adalah jika ya habis dibagi, jika dia bilangan genap, maka dia akan menambah nilai J-nya. J-nya akan naik lagi, J naik 1. Tapi batasnya adalah tidak boleh lebih dari N. Begitu lebih dari N, maka dia akan berakhir. Tapi kalau N-nya misalnya 10, ya pada kondisi 5, ditambah 1, dia masih 6, dia masuk ke no-nya. Gitu, Dek. Ya. Nah, tapi genap itu tadi bukan yang ditampil loh, Dek. Ya. Bukan yang ditampilkan. Ya. Yang ditampilkan ini yang apa? So J is an output ya. Jadi pada saat I sama dengan 2 dan I smaller than J, lebih kecil. Nah, ternyata tidak ya, seperti 2 dan 2. I-nya 2, J-nya 2. Ternyata kan tidak lebih kecil toh dari J-nya, maka dia tidak. Maka yang dicetak adalah J-nya. Maka dicetaklah 2 ya. Ini J juga dinaikkan 1, 3 ya, terus gitu ya. Jadi yang dicetak itu hanya untuk yang nilai I-nya tidak lebih kecil dari J. Gitu, Dek. Jadi yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari J. Nilai I-nya ya, yang dicetak J-nya. Yang dicetak ini kan J. Ya. Jadi apa ini outputnya? Coba kita untuk meyakinkan kita buat tabelnya.
Ya, variabelnya ada N, ya. Ini agak banyak, 5 ya. Lalu kemudian ada J, lalu ada I, dan ada cetak, ya. Ini saya hapus dulu semua. Taruh sini deh ya. Inisial ada, tidak ada ya, ini langsung proses. Tapi J sama dengan 2 itu bisa kita jadikan inisial ya. Kenapa? Ya karena dia mengawali. Habis itu kan looping seterusnya tidak melalui J sama dengan 2. Ya. Nah, D. Terus habis itu apakah J lebih besar dari N? Ya, tidak ya, tidak. Berarti karena tidak, maka yang dilakukan ini adalah memberikan I sama dengan 2. Lalu apakah I kurang dari J? Ternyata I sama dengan J, ya. Maka yang terjadi adalah sama dengan tidak lebih kecil, maka dia akan mencetak J. Output 2, ya. Lalu kemudian J naik 1. 3 ya, Dek ya, naik 1, 3. Terus selanjutnya dicek lagi, apakah J lebih besar dari N? Tidak, ya. Maka, nah ini nih, coba diperhatikan. I diset 2 lagi, ya. Baik, kalau lewat dari J greater than, nilai J direset, Dek. Diulangi lagi dari 2. Hitungannya jadi setiap J yang baru, itu I-nya baru. Nah, pada saat I-nya 2, I smaller, ya betul ya, yes. Maka dia melanjutkan J habis dibagi dengan I, atau is divisible ya, atau dapat dibagi dengan I, ya, hasilnya 0, sisa pembagiannya. Ternyata kan tidak, ya, tidak ya, artinya 3 dibagi dengan 2 bersisa, ya, bersisa. Maka dicek lagi, ini ada penambahan pada I, Dek. Ini ada penambahan pada I 3, ya, I-nya naik 1. I-nya naik 1, ini pada saat itu J-nya masih 3. Nah, sama ya, kalau sama dia akan menampilkan output. Nah, outputnya ini terus saja, Dek, dibikin, Dek. Atau kalau tadi pisah-pisah ya, ini maksudnya kalau ini misalkan saya tulis 3, berarti di layar itu sudah ada 2, 3, gitu ya, Dek ya. Terus pas naik itu J-nya diupdate 4, ya. Ini harus di insert. Oke. Insert. Mana tadi ya? Nggak bisa. Insert tabel, Dek. Ini loh, Dek. Ya, 4 ya. Setelah J-nya naik 1, maka J lebih besar dari N, masih belum, ya, masih belum.
maka dia no, I-nya di set lagi 2. Gitu, Dek. Ya, pokoknya nek melewati J setelah J dinaikkan, itu pasangannya I-nya harus diturunkan. Ya. Nah, ini nanti jalannya adalah 2-3. Kalau tadi pasangan 3-2 itu jalannya hanya satu kali, di 2 aja. Habis itu 3-3 kan dia menampilkan. Nah, kalau pasangan 4-2 ya, nanti di 4-2 dan 4-3 dia bisa menampilkan output gitu ya. Lalu apakah I smaller ya, maka dia akan menampilkan output J. Itu Dek. 4 ya, output J 4. Terus J-nya naik 1 lagi. 5 ya. 5 greater than N. Akan lebih besar dari N. Enggak ya, sama. Jadi masih terus dijalankan ya. Terus dijalankan. Tapi karena sudah melewati J, ini turun lagi 2 ya. Turun 2. Terus habis itu I smaller than J. Ya, smaller than J. Oh, maaf Dek. Ini I smaller, smaller. Oh iya. Ya. Maaf Dek, ini tidak. Ini belum. Terus kemudian bentar ya. Salah Dek saya Dek yang tadi. 42 ini tadi I-nya harusnya yang nambah ya. Ini masih 4 posisi. Ini sudah naik ke 3. Gitu ya, naik ke 3. Ini J is divisible. 4 dibagi 2 kan habis ya. Yes. Oh, ini loh. Nah, ini Dek, karena yes ini Dek 5 naik 1. Naik 1 terus kemudian dicek ini belum, ini turun ke 2. Ya. Iya, bulat ya. Ya ditelateni gitu ya. Memang membaca algoritma atau program buatan orang ya, ini anggap aja ini buatan orang ya, itu lebih sulit dibanding kita membuat sendiri, begitu Dek ya. Kalau kita mikir sendiri gitu, ini harusnya ini dan lebih mengerti gitu ya, dibanding kalau kita harus berusaha memahami gitu ya. 5-2 ya, 2 smaller ya, smaller. Yes, ini di apakah C habis dibagi dengan I? Tidak ya, bersisa tidak. Ini I-nya dinaikkan 1. Ya. Ini enggak saya tambah ya, saya ginikan aja ya. Naik 1, terus I smaller than J, iya masih smaller. Terus habis itu no, ini turun lagi 4 ya. Naik lagi. Ya, tidak habis dibagikan no ya. Terus 4 juga begitu ya. Ini terus kemudian sampai smaller ya, sampai smaller. Terus pas naik 1 itu 5 itu no ya. Maka outputnya ini bilangan prima Dek ini Dek sepertinya. Kalau melihat output ya. Nah, gitu. Terus nanti kalian apakah cukup dengan menulis bilangan prima aja? Iya, cukup gitu aja. Apakah nggak perlu deret tadi? Enggak, ini bukan deret ya. Ini kan ceritanya dari N buah bilangan. Ini berakhirnya kan jika J lebih besar dari N ya. Nah, jadi nanti pada saat setelah output 3, 5 ya. Setelah output 5, maka dia kan naikkan 1, 6. Nah, pada saat 6 itu sudah lebih besar. Yes, dia berhenti gitu ya. Jadi menampilkan bilangan prima
di antara ya 2 sampai dengan N ya. Jadi kalau datanya itu N-nya saya masukkan N-nya 10 ya, 10 maka 2, 3, 5, 7 ya, seperti itu yang tampil. Itu deh ya. Halo, bisa ya dipahami? Ada pendapat lain? Oh, ada yang belum tak masuk nih. Ada pendapat lain untuk soal nomor berapa tadi itu? 4 ya. Untuk nomor 4 bagaimana? Halo? Dek, masih ada? Ya Bu, benar Bu. Iya, benar ya. Gimana? Gimana ya, Vi? Kalau tujuannya soal nomor apa di PPT slide 4 memang benar untuk mencari bilangan prima. Iya. Jadi, Dek, tujuannya tabel TRIS tadi untuk meyakinkan dugaan kalian ya, dugaan kalian. Saya sorot lagi ya. Saya sorot lagi. Jadi awalnya mungkin kalian ini yang jelas dia menyatakan prima itu 2 ini Dek ya. 2 ini loh, 2 itu ya. Terus setiap dia bilangan prima itu kan definisinya bilangan yang habis dibagi dirinya sendiri. Jadi mestinya bilangan yang habis dibagi dirinya bilangan yang habis dibagi bilangan selain dirinya itu kan bukan prima. Nah, sehingga dia tidak akan melewati ini Dek, so J and output itu. Dia tidak akan masuk ke sini ya. Kenapa? Ya karena dia ini terus setelah jalan dari sini J is divisible by I ya, habis dibagi. Tadi contohnya 5 tadi. 5 dibagi 2 tidak habis, 5 dibagi 3 tidak habis. Ya, itu start dari 2. Tapi berbeda nanti kalau 6 ya. 6 bagi 2 habis dibagi. Nah, DE langsung next. Next-nya apa? Next-nya itu mengambil bilangan berikutnya ya. Jadi next ke 7. Gitu, Dek, ya. Tapi jadi 6 itu sudah berhenti pada saat 2 dia habis dibagi, dia tidak melanjutkan ke 3, ke 4, dibagi 5, enggak ya, dia berhenti. Yang 8 juga gitu, dibagi 2 habis ternyata. Yes, ya udah, lanjutin ke 10. 10 juga habis dibagi 2, ya udah. Ya, jadi dia enggak dicetak, gitu ya. Halo? Bisa ya dipahami? Bisa Bu. Ya, oke, lanjut. Nomor 5, Dek. Coba, ini apa ini? Ada 2 pengecekan. Bilangan Sama faktor Bu. ini apa? Bilangan apa? Faktor dari bilangan yang diinput. Jadi misal gimana? Misal Tutup 6. dulu ya, saya tak lihat dulu. Ya, gimana? Misal 6. Maka yang ditulis adalah 1, 2, 3, 6. Oke, ini berarti ya kayak FPB gitu ya, faktor dari bilangan ya. Iya, Bu. Yang membuat dia habis dibagi. Oke. Kata kuncinya pada soal nomor 5 ya, perhatikan itu. Tak sorot lagi ya. Benar untuk Yabi. Coba dicek ya. N input dari user. Terus kata kuncinya ini N itu ada I juga ya, ada I. Jadi I dimulai dari sama dengan 1.
selama I itu masih lebih besar dari N, ya. Lalu kemudian N yang tadi sudah kita masukkan, 5 tadi misalnya, ya, atau ya 5 lah. 5 tapi prima ya, 6 aja 6 ya. 6, apakah 6 dilakukan pengejakan, apakah 6 habis dibagi dengan I, ya. I-nya tadi 1 ya, I-nya 1. Ya, habis ya, pasti. Yes, maka 1 itu merupakan faktor dari 6, ya. Output yang pertama. Tidak berhenti di situ, Dek, karena ini loopingnya lanjut menaikkan nilai I. Ya, dari 1 naik 1 lagi 2. Sih ada yang join. Gitu ya. Naik 1 2 ya. 2 masih apakah greater than N ya? N-nya adalah 6 tadi. Jelas belum ya, dia masuk ke sini. 2 ternyata juga habis membagi 6 ya. Maka 2 ini juga merupakan faktor. 2 dicetak ya. Jadi kalau nanti nyetaknya itu tidak ganti baris ya 2. Kalau mau di koma-koma di program ini ya, misalnya 2, 3, gitu, ya. Lalu kemudian lagi setiap kali dapat faktor dia nambah 1 ya. Setelah 2, 3-nya sekarang. 3 masih aman, silakan lanjutkan ya, belum sampai di atasnya 6 ya. 3 juga habis membagi 2 ya, membagi 6 ya. Maka 3 juga ditampilkan 1, 2, 3 ya. Naik lagi ke 4. Nah, ini baru ya. 4 memang masih di bawahnya N, di bawahnya 6. Lalu 4 ini I ya. Jadi 6 itu kalau dibagi 4 apakah habis? Ternyata bersisa. Nah, kalau no dia langsung skip, Dek. Ya, nah ini kalau di coding program skip, masih ingat apa perintahnya? Jadi ada looping terus dilewati. Continue, Bu. Ya, betul gitu ya. Ya sambil nyerempet sedikit ke codingnya ya. Jadi kalau nanti bikin loopingnya, kalau ini diimplementasikan, tapi logika tidak ada coding program ya. Artinya kalian tidak ada soal ya, buatlah program, enggak ya. Ada wilayah konsep pemrograman. Lalu kemudian, jadi setiap kali dia bersisa, dia langsung skip ya, dinaikkan lagi aja iterasinya, nilai I-nya dinaikkan ke 5. 5 juga sama, kan merupakan faktornya 6 sih. Ada yang datang lagi. Nah. Lalu kemudian karena 5 bukan, dia nambah 1 ya, menjadi 6. Nah, 6 ini dibagi ke bilangan N-nya. Ternyata juga faktornya. Jadi 1, 2, 3, 6 itu merupakan faktor dari 6 ya, atau faktor dari N gitu ya, itu tujuannya. Nanti traceable-nya ini variabel-variabelnya dibikin semua, dibikin kolom NI ya, NI aja ya, sama mungkin ini status habis dibagi ini juga bisa ya, kalaupun enggak ya enggak apa-apa ya. Untuk menunjukkan prosesnya, karena ini prosesnya adalah hanya membagi N dengan I gitu ya. Halo, paham ya, Dek ya? Untuk tabel tulisnya nanti ya di soal nomor 5. Bisa ya, tidak usah dibahas ya. Lalu kemudian soal nomor 7. Soal nomor ini 6 ya. Nah, gimana ini? Coba diperhatikan. Ada banyak ini so-nya, Dek. Hampir sama seperti yang tadi ya, yang so ganjil genap ya. Tapi ini so-nya adalah possible ya, masuk akal atau diterima. Satunya adalah not possible, tidak diterima ya.
Inputnya adalah X, Y, Z. Ya. Nah, ini coba diperhatikan ini. Ini sepintas kayak walaupun kondisinya ada 3, tapi ini bukan berarti nested loop, Dek. Ya, karena semua mengarahkan kepada nyetak status. Habis cetak status sudah selesai, tidak ada yang balik, tidak ada panah yang balik lagi ke kondisi. Ya, cirinya kalau looping itu ada proses yang kembali lagi ke kondisinya dan ada proses yang mengupdate nilai variabelnya gitu. Ya. Ini tidak, ini cetak aja gitu ya. Coba cekan. Kalau X lebih besar dari Y ditambah Z, ya, maka ini nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Terus kemudian Y lebih besar daripada X ditambah Z, ya, maka ini juga not possible, tidak mungkin, ya. Begitu juga dengan Z, lebih besar dari X ditambah Y, itu juga tidak mungkin. Ya. Sedangkan jika apakah X lebih besar dari Y ditambah Z itu tidak, dan kemudian Y-nya sendiri juga tidak lebih besar dari X tambah Z, dan Z-nya juga tidak lebih besar dari X tambah Y, maka dia akan menampilkan possible. Ya, udah, ini bukan looping, Dek, tapi ini adalah kondisi ya, kondisi kalau tidak apa itu disebut mempunyai status not possible itu jika kondisinya ini, Dek, kondisinya X-nya itu sangat besar sehingga dia lebih besar dari Y tambah Z, dan Y-nya juga ini dan ya. Perhatikan ini dan. Kenapa dan ya, bukan dan sih, atau ya. Atau kenapa kok atau ya, karena bisa saja X-nya yang lebih besar juga sudah menampilkan not possible. Bisa saja Y-nya yang lebih besar, bisa saja Z-nya yang lebih besar dari jumlahnya, ya. Atau 3 kondisi ini. Tapi juga betul not possible ya, karena kalau perintah logika OR itu harusnya kan salah satu, salah dua, atau dua-duanya atau ketiganya benar, ya. Jadi kalau benar, salah itu true. Benar, salah, benar juga true. Terus kalau benar semua itu juga true. Nah, sekarang kalau X, Y, Z itu semua statusnya adalah lebih besar dari jumlah 2 bilangan yang lain, apakah mungkin? Ya, padahal itu kondisinya iya, gitu ya. Makanya itu statusnya adalah not possible. Ya, tapi ya ini hanya untuk memberikan pemahaman tentang if else ya, if else if ya, gitu, Dek. Ada pendapat yang lain, Dek? Nanti bisa dicoba XYZ-nya, tabel trace-nya bisa dicoba. Apa? Ya, kombinasi berapa? 1, 2, 3 aja misalnya. Ada yang masuk. Coba 1, 2, 3, Dek. X sama dengan 1, Y2, Z3. Ya. X1. Apakah X lebih besar dari 2 ditambah 3? Tidak, ya. Masuk ke Y. Y tadi 2, ya. 1 ditambah 3, 4, ya. Apakah 2 lebih besar? Tidak, ya. Maka sekarang Z-nya. Z-nya berarti tadi 3, ya. X ditambah Y, ya, 1 ditambah 2, 3. Apakah Z lebih besar? Tidak, sama persis. Nah, ya. Berarti kalau itu Z juga
tidak lebih besar ya, maka dijawab dia possible ya. Dia possible. Kenapa ini maksudnya possible ya? Bisa jadi memang itu yang benar ya. Jadi EGZ-nya itu kalau dijumlah per 2 itu tidak akan lebih besar dari satu variabel yang lainnya gitu. Oh, mungkin kalau bilangan EGZ-nya dibalik sekarang 3, 2, 1 ya, 3, 2, 1. X-nya 3, Y tambah Z-nya 2 tambah 1. Ya, tetap ya sama ya, itu sama. Berarti X sama dengan Y tambah Z. Tidak lebih besar kan? Ya masuk ke no. Ya. Masuk ke no, nanti ini yang susunan terbalik ya, 3, 2, 1. Terus kemudian X tambah Z, 3 tambah 1, 4. Terus 2 ya. Tidak lebih besar, no lagi. Terus Z-nya ya 3, 2, 1 tambah 1 ya. Kalau bilangannya positif itu kan penjumlahan akan menambah ya. Bisa yang sisi kiri itu nilainya lebih besar dari penjumlahan dua bilangan ya. Seperti itu. Itu sebabnya kalau no semua malah itu possible. Tapi kalau ada yang yes itu malah tidak possible ya. Apakah berarti so not possible itu nanti akan dilewati? Nah, itu harus dicari berapa yang memungkinkan untuk dia X-nya itu lebih besar dari kedua nilai Y tambah Z ya. Mungkin ada salah satu variabel yang bernilai 0 ya. Supaya bisa melalui yes-nya ini gitu ya. Ya, Dek, ada pendapat untuk soal ini? Ini simple, Dek, ini bukan looping ya. Ini bukan looping, kondisi aja ini. Halo? Ya, Dek? Enggak ada. Gimana? Paham, Bu. Ya, begitu ya. Oke. Ada pertanyaan dari Rahman Dedi. Oke, sebentar. Jika salah satu variabel bernilai negatif, oh nilainya negatif. Ya enggak apa-apa, enggak ada aturannya, itu harus nilainya positif semua ya. Salah satunya bernilai negatif, kan itu memungkinkan gitu ya. Jadi X-nya itu misalnya 1 ya. Kemudian habis itu jangan 1 lah, 5 ya. Kemudian yang Y tambah Z ini satunya negatif. Ya memungkinkan kalau dia akan lebih X-nya lebih besar dari pasangan Y tambah Z ya. Seperti itu, Dek. Ya. Enggak apa-apa kalau ada salah satu yang terpenuhi itu, maka dia akan yes dan menunjukkan so not possible ya. Tidak usah don't care, Dek, dengan so not possible atau so possible-nya itu. Karena itu kita tidak diberi batasan ya, inputnya harus pada ring berapa dan berapa ya. Ini hanya untuk ngecek aja siapa saja yang nanti akan masuk pada kelompoknya so possible, yang masuk pada kelompoknya so not possible. Bagaimana kalau percobaan yang dilakukan pada trace table-nya itu semua output-nya membawa pada possible and output, ya enggak apa-apa ya, berarti kalian belum menemukan kondisi yang tepat untuk not possible, enggak apa-apa ya, tetap benar aja asalkan pengujiannya nanti benar gitu ya. Terus tujuan dari flowchart-nya juga bisa disebutkan bahwa tetap ada 2 kelompok dari 3 macam bilangan itu, 3 macam kombinasi bilangan gitu ya. Next ya, Dek ya. Nah, yang ini, Dek,
Ketoknya ruwet ya, tapi enggak juga ya. ABC, input ABC. Bilangan Ini kan langsung bilangan besar. kelihatan. Iya, betul. Ini langsung kelihatan, Dek. Jadi kunci pertama kalau trace table itu silakan dicek pada bagian outputnya ya, sebelum N ya. B is the largest number, C is the largest number, A is the largest number. Bukan looping, ini kondisi biasa ya. Di antara tiga bilangan mencari nilai maksimum atau nilai yang paling besar dari tiga bilangan tersebut ya. Kondisinya dia harus lebih besar dari kedua variabel yang lainnya gitu ya. Lanjut ya. Nanti tabel trace-nya adalah ABC dan cetak D ya. Berikutnya D, coba apa ini? Red N ada variabel Faktorial, Bro. ada satu, betul ya. Dari mana kuncinya faktorial ini ya? F dikalikan M ya. Perhatikan ini termasuk looping, Dek, karena ada panah yang balik lagi ke proses ya. Makanya tadi itu disebut faktorial. Kenapa? Karena perkaliannya ini ya. Jadi faktorial itu 5 faktorial kan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 ya. Jadi ini kan ada update nilai M ya. Terus kemudian apakah M dan N sudah sama ya. Pertama dibaca N-nya. N-nya itu berapa faktorial ya. Terus M-nya start dari 1 ini naik 1. Nanti F-nya ini mulai dari 1 dikali 1. Nilai F yang pertama ya. Lalu kemudian ini M-nya naik 1 kali 2 ya. Kemudian naik lagi 2, F-nya udah 2 dikalikan 3, 3-nya dinaikkan 1 ini ya. Sedikit. Oke ya, bisa ya. Berikutnya Dek, nomor 8. Apa ini, Dek? Ini ada print false, pintu, print false, pintu, print false, pintu. Apa ini? Perhatikan ini ada beberapa kondisi. Ada kondisi bilangannya apa itu 62 dan 63 ya. Jadi habis dibagi 5 dan habis dibagi 6. Ya. Maka dia akan mencetak true kalau habis dibagi 5 dan habis dibagi 6. Terus kemudian dan ya. Kalau dia atau ya. Kalau dia atau maksudnya salah satu yang habis kalau enggak habis dibagi 5 ya habis dibagi 6. Salah satu maka dia juga true ya. Terus kemudian di N-kan ya. Jadi ini ada diperhatikan Dek ya, ada 3 kondisinya. Terus apakah ini looping? Ini enggak looping loh Dek, ini kondisi loh Dek. If else, if else. If else, if else, if. Karena apa? Karena enggak ada yang balik ke kondisinya. Coba dicek. Ini setelah ganti baris. Oh, enggak looping Dek ini Dek. Ini. Mulai dari 6 tidak sama dengan 1 ini Dek ya. 6-nya nanti update-nya di mana 6? Variabel 6-nya. Oke, keluarnya mana ini? Ini jika tidak sama dengan 1. Iya. Itu Dek ya. Jadi intinya ini kan sakjane ngono kan 61 62 63 ya. Tapi ini
mestinya ada 6 juga ini, Dek. Jadi dia yang membuat dia masuk ke dalam looping, tapi kok tidak ada update 6-nya ya? Atau ini hanya well 1 gitu loh, Dek, well 1. Jadi looping yang dianggap benar semua. Benar semua masuk ke sini. Ini perhatikan read-nya ya, read-nya. Read-nya hanya menyimpan nilai 61. Inputnya hanya 61, Dek, ya. Berikutnya 62 dan 63 dari sisa hasil bagi 5 dan 6. Nah, terus masing-masing ini digawe kondisi yang dan gimana, yang or. Nah, terus yang dan dari gabungan or dan gabungan n-nya gitu, Dek, ya. Lalu bisa dipahami, Dek? Nomor 8. Ada yang baru join, Aditya. Sudah hampir selesai, Dek. Tuh. Bisa ya? Ini ada looping, tapi loopingnya itu menganggap semua benar. Jadi satu kali, Dek, satu kali masuk, ya, satu kali masuk. Ya. Ini baliknya apa sih ini, Dek? Ya, setelah enter dia balik, tapi ya itu. Maksudnya ini baliknya itu bukan mengambil bilangan yang sama, tapi memberikan kesempatan untuk mencoba lagi gitu ya. Karena kan input lagi deh, input lagi gitu ya. Setelah ganti baris itu dia ngecek ya, kalau nilai ya yang ada itu, tapi 6-nya itu masalahnya tidak ada di dalam algoritma ini gitu ya. Sini satu kali looping aja ya. Satu kali looping ya. Kalau satu kali ya bukan looping ya, hanya kondisi. Gitu. Seperti itu deh. Ini kembalinya terus. Tidak sama dengan 1. Jadi ini acuannya pokoknya well 1 itu loh, Dek, well 1. Jadi kalau tidak sama dengan 1 berarti dia kan true ya. Jadi kalau memasukkan bilangan yang tidak 1, tapi kalau dia 1, 6 sama dengan 1, dia false, dia selesai. Ya, jadi mau coba laginya itu dengan memasukkan 1. Gitu. Bisa ya, Dek ya? Nomor 8. Maksudnya. Halo? Bisa, Bu. Oke, ya wis terakhir kita. Terakhir. Ayo, apa ini? Programnya? Programnya apa ini? Terus ini kan. Ya, iya. Cepat diskon. Ya, tahunya dari mana ada diskon? 6 bagi 10. Ini masuk ping Rinam, masukkan input. Ini apa bukan anu, Dek? Sebentar, kok diskon sih? Enggak ada pengurangan, Dek, sebentar. Inputnya adalah jangan terpaku dengan store lo ya. Ini membaca dan disimpan nilai integer ke dalam 6. Variabel 6. Terus habis itu 6 dimodulo dengan 10. Hasil sisa pembagiannya berapa? Terus sisa pembagiannya itu dijumlahkan.
Misalnya sisa pembagiannya 2, sumnya semula sama dengan 0 ya. 2. Terus nanti 6-nya itu dibagi dengan 10. Ini kayaknya yang hitung misalnya 1234 ya. Itu berapa satuannya kayak gitu loh, Dek. Berapa puluhan, berapa ratusan kayak gitu. Print the sum. Input CC. Iya. Ini input lagi. Coba, Dek. Masa diskon nih, Dek? Halo? Ya. Bentar, Bu. Jojo, yang pilih aja, yang lainnya gimana? Yang lainnya? Nanti yang ujian semua loh ya, duduk ya Vidok loh. Gimana yang lainnya? Coba dicek itu. Kalau menurut saya itu kan ada modulo, ada pembagian. Nah, pembagiannya itu per 10. Jadi misalnya saya punya nilai 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3 saya bagi dengan 10. Ya, dibagi dengan 10 itu kan dapat 12. Saya mau dulu dengan 10 juga dapat 3 misalnya ya. Nah, berarti kan kemudian 3 itu saya masukkan ke sum ya. Nanti prosesnya looping lagi selama dia belum 1, Dek. Yang 12 itu nanti dibagi 10 lagi. Ya, dibagi 10 dapat 10 kan? 2. Nah, remindernya 2. 2-nya itu dijumlahkan lagi. Jadi itu seperti menjumlahkan. Jadi kalau saya punya angka 1, 2, 3, 4, 5 atau kok cek angel sih 1530 misalnya. Nah, itu yang dijumlahkan adalah 1 tambah 5 tambah 3 tambah 0 gitu. Dihitung nilai penjumlahannya. Gitu. Gimana? Sip. Oke. Dek, gimana? Coba dari awal ya, ya. Habis itu kita akhiri. Sebentar. Ini loh, Dek, ada variabel sum.
Jadi kalau ada variabel sum itu dipastikan dan diinisialisasi dengan 0, dipastikan bahwa dia akan menjumlahkan beberapa bilangan, ya. Mana isinya penjumlahan sum? Ini sum sama dengan sum ditambah remainder. Jadi sum itu nanti akan dijumlahkan dengan sisa hasil bagi, Dek, ya. Jadi kalau tadi saya punya ini ya, tak tulis ya. Ini terlihat ya. 1 2 3 wes ya. 1 2 3 ini bilangannya. From user the input ya. Ini nilai 6-nya. Lalu kemudian yang pastinya 6 tidak sama dengan 0, true. Lalu sisanya, sisa ini remindernya ya. Sisa pembagian dengan 10-nya dia 3. Terus kemudian sum-nya sama dengan 0 ya, ditambah 3. Terus kemudian 6-nya ya. 6-nya itu 1 2 3 dibagi dengan 10. 12. Misalnya ya. 12. Lalu kemudian yang dicetak adalah itu print 6 dan reminder ya. Jadi yang dicetak itu adalah 12 dan 3 ya. Terus iki looping balik lagi. 6-nya belum 0 ya. Belum 0, true. Dibagi lagi di sisa hasil bagi lagi, yang di sisa hasil bagi mana? Nilai 6-nya. Yang asalnya 123 sekarang 12. 12 dibagi 10. 1 ya. Sisa 2. Terus habis itu sum sama dengan ya. Sum-nya ini awalnya 3 kan ya. 3 ditambah dengan reminder, ditambah dengan sisa 5 ya. Lalu kemudian 6-nya menjadi 12 dibagi dengan 10. 1 ya. Jadi print 6 cetaknya itu 6 ya. 1 dan 2. Belum 0 kan? Belum. Tidak sama dengan 0, dia true. Remainder dibagi 10, sisa pembagian dengan 10. 1. Sum-nya sama. Ya, dijumlahkan di 5 tambah 1, 6. Terus habis itu 6. 6-nya sama dengan 1 dibagi 10, 0 ya. Nah, sehingga itu dicetak dulu. Cetaknya adalah nilai 6-nya ada 0, terus 1 ya. Terus habis itu dia false ya, masuk kembali lagi false ya. Jadi ganti baris, terus tetap dicetak sum-nya. Iya. Cetak apa? Sum-nya ya yang dicetak 6. Terus habis itu diminta input lagi. Nah, ini tadi yang sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi program ini masih bisa menerima input coba lagi. Jadi looping yang terakhir ini untuk mencoba menghitung lagi. Jadi kalau 6 ini adalah jumlah 1, 2, 3, bilangannya itu kan 1, 2, 3 dek 6-nya. Terus yang dicetak sendiri itu ini 12
3, 1, 2, dan 0, 1. Terus jumlahnya nanti sama dengan 6, 1 tambah 2 tambah 3. Terus nanti kalau dia mau minta tuh, berarti kita harus membuat sama dengan satu kan barang kan dia kayak dari atau dia tidak kok tidak ada suara. Halo, ya wis benar itu ya. Bisa, Bu. Ya, Bisa, ya, Bu. ya. Oke, jadi itu ya Dek ya. Jadi selama belajar untuk mempersiapkan UTS ya, waktunya tidak 1 minggu Dek ya. Iku jenenge dudu ujian rek nek 1 minggu. Jadi sik engko ngerjaknone kurang berapa jam dari itu, dari deadline ya. Bukan ujian, nek namanya ujian itu kita dipaksa fokus untuk di waktu itu gitu ya. Waktu itu untuk menyelesaikan dan mengupload gitu ya. Ada ininya, ada batas waktunya. Nek enggak apa maksudnya nek waktunya 1 minggu itu pada mbek tugas lah ya. Tapi jangan khawatir, nanti saya akan tanyakan dengan Pak Heru karena khususnya karena dimulai di UTS itu kan kebijakannya di jadwal di jam kuliah masing-masing dosen ya. Jadi ya apakah ada toleransi khususnya untuk yang bekerja kita perpanjang waktu pengumpulannya gitu ya. Oh ya ini nanti jawaban ditulis tangan dan difoto ya atau di cam scanner ya. Tulis tangan ya Dek ya. Tidak banyak kok ininya ya. Seperti itu. Kalau pas bagian yang pesidukut kan enak. Saya lupa ada yang flowchart 1 mungkin ya. Seperti itu. Ada 1 soal trace table, soalnya ada 4 ya. Yang perlu diperhatikan sebisa mungkin tidak menggunakan jawaban pensil karena tidak terbaca ya. Jadi di Baik, Bu. wis saya nggak pede Bu kalau pakai bu ya nggak apa ya mau di pensil dulu nanti yang di pulpenin ya nggak terbaca kalau di ini Dek ya. Begitu tulisannya di kecil-kecil gitu ya gitu. Baik, dari saya itu dulu kita bisa akhiri ya pertemuan pada hari ini. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Saya putusin nggak ada Dek. Ada ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.